5 tahun lalu, tepatnya tahun 2013, Sungai Citarum di wilayah Jawa Barat dinyatakan sebagai salah satu sungai terkotor di dunia. Predikat itu diberikan Blacksmith Institute, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di New York dan Green Cross Swiss. Hingga saat ini, predikat itu tidak terbantahkan. Pencemaran Sungai Citarum sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Di akhir tahun 2017, sebuah survei mencatat lebih dari 20.000 ton sampah dibuang ke Sungai Citarum. Kini zat kimia pun telah ikut mencemari Sungai Citarum. Padahal sungai yang mengalir dari hulu di Kota Bandung dan bermuara di Laut Jawa ini memasok hampir 80% pasokan air ke wilayah Jawa Barat, bahkan ibu kota Jakarta. Ketika 5 tahun lalu Gubernur Jawa Barat nyatakan pada tahun 2018 ini air Sungai Citarum bisa diminum, tampaknya masih jauh panggang dari api. Kenapa pencemaran Sungai Citarum tak kunjung teratasi? Benarkah dana triliunan rupiah yang digelontorkan belum cukup menjadikan air Sungai Citarum layak minum? Inilah News Story Inside. Ini limbahnya nih, limbah pertama pembuangan. Yang mana Pak? Ini. Melihatnya, oh ini. Iya, itu kan ada. Ini itu. namanya apa Pak berarti? Ini muara ini. Muara. Iya. Oke. Kami berada di Kecamatan Majalaya, Provinsi Jawa Barat. Saya bersama dengan Pak Apuy, pengurus dari komunitas Elingan. Pak, kita berhenti di sini untuk melihat apa ini Pak? Ini limbah? Iya, ini air limbah, cuman keluar jauh-jauh yang buangnya itu. Maksudnya? Kalau pabriknya itu jauh-jauh. Oh, pabriknya jauh, tidak Iya, di sini. lumayan ada 2 kilo lah. Terus tapi limbahnya keluarnya Iya, di sini. Ini kan anak sungai namanya. Anak sungai. Iya. Lalu Pak, itu ada tulisan apa ini? Limbah Ini berbahaya. dulu limbah berbahaya itu keluar dari Greenpeace sini. yang pasang. Oh. Jadi mereka membuang limbahnya kemudian Iya. keluar dari muara seperti ini, Iya. Pak. Oke. Melihatnya bagaimana ya, Pak? Kalau secara kasat mata kan tidak terlihat, Pak ya. Tapi kalau dilihat, oh perbedaan Iya, warna ada ya. perbedaan warna kan itu tuh. Oh betul. Ini yang keluar limbahnya Limbah dari hitam. industri ya. hitam. Kalau kita lihat itu bisa dilihat itu ada perbedaan Ini kan air Citarum itu. warnanya ya. Iya. Yang sebelah sana itu coklat keruh, Iya. yang di sini warnanya hitam. Ini Pak ya cara melihatnya limbah ya. Iya, gitu. Dari kasat mata aja udah kelihatan. Ini keluar terus Pak setiap hari. Setiap hari, setiap detik, setiap jam keluar terus nggak pernah berhenti di sini. Dari berapa pabrik tahu nggak ini? Kalau ini dari 8 pabrik. 8 pabrik? Iya. Oke. Apakah pabrik-pabrik itu sudah punya apa Pak? IPAL, yang udah. betul Justru kalau IPAL itu pasti tiap pabrik itu pasti punya. harus memang wajib Iya, ya? diwajibkan harus punya IPAL. Cuman ya itulah menjalankannya yang itu. Karena tidak semua pabrik apa menjalankan prosedur dengan Semua tepat? juga emang dijalankan, cuman nggak dengan prosedur. Oh. Dijalankan sih dijalankan, cuman nggak dengan prosedur langsung gitu. Kalau prosedur yang tepat itu seharusnya seperti apa Pak? Ya, Limbahnya nanti limbahnya nggak begini, nggak pekat begini. seharusnya bagaimana? Kalau untuk membedakan secara kasat mata saja Pak ya, kalau Iya. detail kan harus Agak bening uji lab. gitu, agak bening. Tidak sehitam Iya, ini ya? tidak sehitam pekat gini. Ini kan cuman ya kalau itu setengah-setengah gitu ngejalankan karena mahal katanya. Sudah sejak kapan Pak? Aduh, kalau ini dari tahun berapa ya? Udah lama sih. Udah bertahun-tahun? Iya. Dibiarkan begitu saja tidak ada penanganan? Enggak, kalau penanganan sih tiap-tiap ada, itu juga ada. Kalau kita laporan memang ada penanganan. Cuman ya Oh, komunitas Elingan sering iya, melaporkan kepada bukan siapa sering Pak? lagi ke kabupaten, ke provinsi, kemanapun juga. Komunitas Elingan selalu kalau apalagi kan nanti ada yang lebih bau sekali. Langsung dilaporkan langsung. Kalau ini secara bau tidak terlalu tercium Pak ya? Ya karena ini kan Hanya udah secara warna saja yang udah sangat kecampur terlihat. Bu, udah terlalu banyak itunya apa air gininya gitu dari sananya. Kan ini jauh. Pak, ini pabrik juga Pak? Iya pabrik, itu pengolahan IPAL-nya. Yang mana? Ini pengolahan IPAL nih.
Oh ini. Yang di atas tuh, itu pengolahan ipal buat obat-obatnya itu yang ditaruh di itu. Dari PAC sampai itu kan CCTV lihat tuh, CCTV itu di atas tuh. Oh iya, ada Ya? CCTV ya. Iya. Makanya enak pabrik itu. Justru di CCTV-nya memang sengaja dipasang menghadap ke Citarum sini, Pak ya? Iya. Semua gitu. Lalu menghadap Citarum. Kalau pokoknya di mana dia buang limbah, di depannya itu pasti ada CCTV. Supaya tidak ketahuan dia, supaya dia juga bisa. Nah, supaya dia itu bisa mantau kita-kita yang kontrol gitu istilahnya. Pak Dirkrimsus, sudah ada 7 perusahaan yang ditutup instalasi pengolahan air limbahnya oleh Polda Jawa Barat. Itu bulan Januari 2018, Pak ya. Tapi kenapa sampai minggu pertama Februari 2018 belum ada tersangkanya, Pak? Untuk penanganan kasus limbah ini berbeda dengan penanganan kasus umum pada lainnya ya. Jadi untuk penanganan kasus limbah ini setelah kita nyatakan dengan LH bahwa ini melebihi baku mutu, tentunya untuk menetapkan tersangka itu kita tidak bisa serta-merta langsung, tapi kita harus labkan dulu. Setelah nanti kita mendapatkan hasil lab, barulah nanti kita gelarkan. Nah, nanti dari gelar itulah kasus ini untuk menetapkan tersangka dari perusahaan yang tadinya kita nyatakan bermasalah atau menyatakan bahwa bermasalah di ipalnya atau izinnya dan lain sebagainya. Apakah sudah ada, Pak, hasil labnya yang keluar? Jadi untuk 7 kasus, yang 3 kasus itu kita ungkap tanggal 21 Januari, itu labnya sudah keluar. Kemudian pada tanggal 28 kita ungkap lagi ada 4 perusahaan, itu juga lab yang sudah keluar itu ada 2 perusahaan. Jadi kita masih menunggu 2 perusahaan lagi untuk kita mendapatkan hasil labnya. Hasilnya seperti apa, Pak, yang sudah keluar itu? Hasil lab itu menunjukkan bahwa baku mutu atau baku mutu melebihi dari standar air yang melebihi baku mutu air lah. Gitu. Melebihi ambang batas yang bisa Yang ditoleransi, membatas. Pak ya? Iya. Oke, jadi sudah fix ada, berarti dari 7, 5 perusahaan itu sudah terbukti, Pak, melewati Dari baku 7 mutu berarti itu. kan tadi 3, terus ditambah 2 berarti sudah 5 yang dinyatakan bahwa hasilnya itu melebihi baku mutu air. Pak, data dari tim survei Kodam Siliwangi kan menyebutkan ada 31, Pak, perusahaan yang diduga melakukan pembuangan air limbah yang tidak tepat ke Sungai Citarum. Apakah dari 31 ini semuanya sudah diperiksa, Pak? Jadi kita memang sudah mendapatkan data dari tim dari Kodam itu sekitar 31 perusahaan. Dari 31 perusahaan ini sudah kita lakukan penyelidikan, kemudian sudah kita ambil sampelnya, itu ada 9 dari perusahaan yang terdata dari 31. Nah, tentunya dari 9 sampel yang sudah kita ambil ini nanti akan kita lakukan pendalaman lagi bersama dengan lingkungan hidup. 9 ini apakah berbeda lagi, Pak, dari 7 perusahaan yang sudah ditutup ipalnya? Beda. Kalau yang 9 ini kan data yang diberikan oleh Kodam. Sementara yang 7 itu yang langsung kita ungkap bersama-sama dengan lingkungan hidup. Makanya tempatnya pun berbeda. Kalau yang 4 ini kan adanya di Kerawang, kemudian di Purwakarta, di Cimahi, kemudian juga di Soreang. Sementara 31 data yang diberikan ini itu sepanjang Citarum, lebih banyaknya di daerah Soreang. Kenapa hasil labnya belum keluar, Pak, tetapi polisi sudah memberikan garis polisi atau istilahnya menutup, Pak, ipalnya, sehingga ini kan mengganggu operasi dari perusahaan itu, padahal belum ada hasil uji labnya yang membuktikan apakah betul dia sudah melakukan pembuangan limbah yang tidak tepat. Untuk penanganan kasus limbah ini penyidik Polri tidak sendiri. Ini harus didampingi oleh lingkungan hidup selaku ahli. Nah, pada saat kita melihat
kemudian kita menemukan limbah yang langsung dibuang ke got dan aliran, ini kan ahlinya ada. Ahli mengatakan kalau itu sudah dari lihat warna, kemudian juga mungkin bau. Ini tentunya dari keterangan ahli kita sudah dapat menyimpulkan sementara bahwa ini bahwa ipalnya ini tidak berfungsi dengan baik, atau yang kita temukan itu sama sekali tidak memiliki ipal. Modus operandinya jadi seperti apa, Pak? Perusahaan ini. Jadi modus operandi yang digunakan atau yang selalu dipakai ini memang bermacam-macam. Ada yang sama sekali dia tidak memiliki ipal. Bahkan 3 perusahaan yang sebelumnya kita ungkap itu sama sekali tidak punya izin. Tidak punya izin beroperasi? Sama maksudnya? sekali tidak punya izin, apalagi dia memiliki ipal. Nah, yang 4 ini ada yang tidak punya izin, ada yang punya ipal, tapi ini tidak maksimal. Kemudian juga ada yang punya ipal, tapi dia modusnya itu dia dari penampungan itu langsung dia punya kayak semacam paralon, itu dibuang langsung ke got. Kemudian ada juga dari pembuangan penampungan sementara itu dia sedot, kemudian langsung dibuang ke got. Nah, ini yang kita temukan 4 perusahaan yang baru-baru ini kita